Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum Faraday, yakni tentang GGL induksi atau potensial listrik yang dihasilkan oleh medan magnet. Eksperimen Pak Faraday menunjukkan bahwa GGL dapat muncul dalam suatu rangkaian jika terdapat perubahan medan magnet, di mana ketika medan magnet ini, kutub utara ini ketika didekatkan atau dijauhkan, dia akan ada GGL induksi atau dia ada nilai potensial listriknya. Sedangkan ketika didiamkan, potensial listriknya 0. Artinya di sini pada medan magnet yang didekatkan maupun dijauhkan ini mengalir arus listrik yang dalam rangkaian ini. Dari eksperimen tadi kita dapat membuat suatu list deskripsi bahwa pertama arus muncul pada loop, artinya ada GGL antara ujung-ujung konduktor jika ada gerak relatif antara loop dan magnet. 2. Gerak yang lebih cepat menghasilkan arus yang lebih besar. Ketiga, arah gerak menentukan arah arus pada loop. Deskripsinya adalah jika kutub utara didekatkan dengan loop, arus searah jarum jam, dan jika dijauhkan, arah arus kebalikan dengan arah jarum jam. Arus yang timbul dalam GGL ini disebut sebagai arus induksi atau arus imbas dari medan magnet. Fenomena ini dinamakan induksi elektromagnetik. Karena adanya arus berarti ada beda potensial. Dapat difahami bahwa ada GGL induksi pada ujung-ujung konduktor atau beda potensial pada ujung-ujung konduktor. Kemudian hukum Faraday dan flux magnet. GGL yang timbul pada suatu peristiwa induksi sebanding dengan perubahan flux magnet. Jadi jika ini ada suatu luasan seperti eksperimennya Pak Faraday tadi, ketika ada suatu magnet yang didekatkan atau yang dijauhkan, maka akan timbul GGL induksi, yakni misalnya ini deskripsinya ada GGL induksi sama dengan min P per dt atau perubahan dari flux. Jadi GGL induksi itu dihasilkan dari perubahan flux. Kondisi ini dapat dijabarkan menjadi sebagaimana flux yang sebelumnya, materi sebelumnya, bahwa flux adalah medan magnet dikalikan didotkan dengan suatu luasan atau medan magnet dikali A cos theta. Theta adalah sudut yang dibentuk antara B dan A. Ini dirubah sebagai fungsi waktu. Artinya dari sini kita bisa memiliki 3 kondisi. Pertama, perubahan medan magnet. Kedua, perubahan luasan. Ketiga, perubahan sudut datang. Sudut datang dari medan magnet terhadap suatu luasan. Mari kita bahas yang pertama. Perubahan nilai medan magnet dipengaruhi oleh besarnya arus listrik dan jarak antara kawat yang dialiri arus dengan luasan. Artinya untuk merubah medan magnet kita memerlukan 2 kemungkinan, yakni merubah nilai arusnya berubah terhadap waktu atau jaraknya yang berubah terhadap waktu. Kedua, perubahan luasan yang terinduksi medan magnet sebagai fungsi waktu. Perubahan luasan ini dapat memberi efek pada perubahan posisi. Ketiga, perubahan sudut datang medan magnet terhadap luasan berubah terhadap waktu. Jadi ada 3 kemungkinan. Ini misalkan GGL induksi pada dinamo disebabkan karena medan magnet terhadap suatu luasan ini, ketika ini diputar maka sudutnya berubah. GGL induksi dapat dijabarkan menjadi GGL induksi sama dengan min N adalah banyaknya lilitannya, BA cos theta dt D ini, sehingga jika BAB nya konstan, jadi medan magnet maupun luasannya ini konstan, maka yang berubah itu adalah cos omega t nya. Tinggal diturunkan aja terhadap dt, maka ketemunya sin omega t. Terus dan jarak sebagai fungsi waktu. Kedua, GGL induksi terhadap perubahan suatu luasan. Jika ini ada suatu medan magnet yang menembus suatu luasan ini, kemudian ini ada resistor, kemudian ini digerakkan ke kiri atau ke kanan. Kalau misalnya dalam kondisi ini digerakkan ke kanan dengan kecepatan tertentu, maka GGL induksi dijabarkan menjadi N banyaknya lilitan dBA cos theta. B sama cos theta-nya tetap, karena ini B-nya tetap sama sudutnya juga tetap. Kalau dalam kondisi ini sudutnya 0, maka dia 1 cos 0, A-nya adalah L, lebarnya ini, dikali X-nya ini. Jadi luasannya adalah L kali X. Ini L-nya konstan, B-nya konstan, maka bisa keluar tinggal dx per dt, karena yang berubah adalah parameter X-nya ketika ini ditarik ke kanan atau ke kiri. Dengan demikian maka GGL induksinya dapat diturunkan menjadi NPLV. Kemungkinan ketiga, GGL induksi pada perubahan medan magnet. Pertama, dengan GGL induksi merupakan suatu ini
NBA cos theta dengan misal ini sudut datangnya sama luasannya ini konstan, maka yang berubah adalah B-nya. A min A cos theta dB per dt. Hukum Biot-Savart dan Ampere menunjukkan bahwa B berbanding lurus dengan I, arus yang mengalir dalam suatu kawat, maupun jarak antara medan magnet dengan suatu posisi yang dituju. Dalam hal ini adalah loopnya ini. Artinya, dari sini kita bisa mengetahui bahwa GGL induksi dapat terjadi jika terdapat perubahan arus atau jarak sebagai fungsi waktu. Atau bisa jadi dua-duanya, perubahan arus dan jarak sebagai fungsi waktu.